Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lydia Tresnasari sebagai pengamat dan sekarang kami akan melaksanakan praktik coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Raudatul Jannah sebagai coach dan Pak Fuad Adri sebagai coachee. Dan adapun sebelum kita melakukan praktik coaching, ada beberapa yang akan saya amati. Yang pertama itu tentang alur cerita, di mana nanti akan saya amati tentang tujuan yang disampaikan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh coach. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Raudatul sebagai coach, kompetensi apa yang dimiliki yang ingin dikembangkan? Mungkin di sini Ibu Lydia saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama, yaitu adalah kesadaran penuh. Kemudian saya ingin mengembangkan bagaimana cara saya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coachee. Terakhir saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee itu sendiri. Luar biasa Bu Rara, ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Lalu kompetensi mana yang ingin spesifik diobservasi? Mungkin kalau ditanya spesifik, saya akan mengembangkan untuk bagaimana saya menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu apa indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot yang ingin dicapai oleh Bu Raudatul? Ya. Jadi pertanyaan yang saya sampaikan itu mampu mengeksplor atau menggali potensi yang dimiliki oleh coachee, di mana coachee itu sendiri sekarang ini diperankan oleh Bapak Fuad. Silakan Bapak Fuad dan Ibu Raudatul Jannah untuk melaksanakan coachingnya. Assalamualaikum Bu Rara. Waalaikumsalam Pak Fuad. Apa kabarnya Bapak Fuad? Kabarnya alhamdulillah baik, tapi dalam persekolahan ini yang saya kurang baik sekarang Bu Rara. Wah, kenapa itu? Apa jangan-jangan sikap Bapak Fuad murung belakangan ini karena permasalahan yang Bapak Fuad hadapi ya? Nah, itulah yang Bu Rara. Apakah sebelumnya saya tanya dulu Bu Rara ada waktu? Tentu Bapak Fuad, alhamdulillah ini kegiatan pembelajaran sudah usai. Saya punya waktu kok. Ada yang mau dibicarakan atau bagaimana Bapak Fuad? Begini Bu Rara, Bu Rara kan wali kelasnya si Sari ini. Ya. Nah, Bu Rara tentu tahu bagaimana sikap Sari ini sebenarnya dalam proses pembelajaran. Oh iya. Jadi dari percakapan kita ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak Fuad capai? Nah, di sini Sari ini dalam proses pembelajaran PJOK, dia selalu tidak ingin ikut dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ketika pembelajaran di kelas, dia juga tidak tampak aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. Begitupun juga di luar kelas. Apa ini sebenarnya? Oh begitu ya Bapak Fuad ya. Apakah Bapak Fuad sekarang ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapkan oleh anak kita ini? Nah ya, saya di sini ingin mencarikan solusi terhadap masalah anak kita ini. Coba bisa tidak Bapak Fuad ceritakan bagaimana sikap atau tingkah laku si Sahril ini dalam pembelajaran PJOK Bapak Fuad? Nah, ketika dalam proses pembelajaran PJOK, kami kan PJOK ini 4 jam pembelajaran, 2 jam di dalam kelas, 2 jam di luar kelas. Ketika di dalam kelas, pada saat materi permainan bola kecil, yaitu permainan rondes, saya sudah memberikan tayangan yang membuat anak menjadi lebih menarik beberapa temannya. Namun dalam sehari ini ketika saya memberikan video pembelajaran, dia tampak seperti tidak mengikuti. Nah, ketika di luar kelas, dia juga tidak mengikuti proses pembelajaran ini. Saya bingung apa yang terjadi pada hari ini. Di sisi lain, dia juga tidak bisa membaca. Begitu ya Bapak Fuad ya. Berarti Sahril ini ibaratnya responnya kurang baik begitu ya Bapak Fuad ya. Dan mengalami agak keterbelakangan dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak Fuad tempuh. Kira-kira nih Bapak Fuad nyaman nggak sih dengan situasi seperti ini? Nah, ini yang membuat saya tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Karena kenapa Sahril ini dia tidak bekerja sendiri. Ketika dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dia mengikut-ikut membawa temannya. Nah, ketika di luar kelas, dia malah membawa temannya untuk ikut tidak mengikuti. Dia membawa bolos temannya dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang membuat saya menjadi tidak nyaman ketika memberikan proses pembelajaran terhadap di kelas. Begitu ya Bapak Fuad ya.
Kira-kira Bapak Fuad tahu tidak apa penyebabnya kenapa si Sahril bisa berlaku seperti ini? Nah, dari penyebabnya yang pertama dia Sahril ini kan anak yang tinggal kelas. Kemudian yang kedua Sahril ini dia tidak bisa membaca. Namun dalam pembelajaran PJOK ini sebenarnya kan bergerak itu yang penting. Dia tergerak itu yang penting. Apalagi ketika dalam permainan bola kecil itu, dia bisa hanya ikut bergerak saja, dia sudah ikut, udah mau itu dia, saya sudah senang. Namun ketika hari ini dia bisa membuat teman-temannya sudah tidak mau ikut dalam proses pembelajaran. Oke, berarti anggaplah Sahril ini memiliki efek buruk ya dalam pembelajaran Bapak Fuad, sehingga dia mampu mengajak teman-temannya untuk malas begitu ya Bapak Fuad ya. Kira-kira kalau kita urutkan dalam angka nih Bapak Fuad, antara 1 sampai 10, menurut Bapak Fuad si Sahril ini di angka berapa? Kalau dalam potensi angka saya lihat Sahril ini memiliki potensi, karena kenapa dalam kegiatan kejuaraan saya membawa dia kemarin ini dia mendapatkan juara. Namun mungkin dalam hal ini saya juga lihat salahnya di mana sebenarnya saya harus melakukan kesepakatan kelas menggunakan pembelajaran sosial emosional agar siswa kita yang Sahril ini dan teman-teman yang lain bisa menyepakati apa kegiatan dalam proses pembelajaran PJOK. Oke, kalau seandainya saya tanyakan begini Bapak Fuad, dari deret angka 1 sampai 10, Bapak Fuad merasa apa yang telah Bapak Fuad lakukan itu di deret berapa? Kalau yang saya rasakan dari proses pembelajaran yang saya lakukan itu deretannya ke-7. Ke-7. Kira-kira Bapak Fuad ingin meningkatkannya ke berapa? Saya meningkatkan menjadi 10 dalam hal ini. Oh, luar biasa sekali ya Bapak Fuad ya. Tentunya di sini kalau misalnya kita ingin meningkatkan sesuatu, tentu ada usaha dong ya Bapak Fuad. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak Fuad lakukan agar proses pembelajaran dari angka 7 hingga angka 10 itu berubah? Apa yang ingin Bapak Fuad lakukan? Oke, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan pertama dalam proses menggunakan media pembelajaran agar siswa ini menjadi lebih menarik dalam proses pembelajaran. Dan Sahril ini tiangnya kita bisa saya akan mengangkat dia menjadi ketua dalam proses pembelajaran. Nah, ketika dia menjadi, kita utamakan menjadi ketua, mungkin ini akan mengubah proses pembelajaran yang nantinya. Luar biasa sekali ya Bapak Fuad ya. Berarti intinya Bapak Fuad ingin memberikan kepercayaan kepada Sahril ya Bapak Fuad ya. Kira-kira nih Bapak Fuad, ada lagi tidak hal-hal yang ingin Bapak Fuad lakukan? Nah, dari ketika sudah mempercayakan kepada siswa, saya akan coba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membersamai rekan-rekan anak kita ini agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Luar biasa ya Bapak Fuad. Begini loh Bapak Fuad, kalau misalnya kita berencana, pastinya terkadang ada hambatan yang kita hadapi. Apakah Bapak Fuad punya kiat-kiat khusus agar rencana Bapak Fuad ini dapat berlangsung atau terlaksana dengan baik begitu ke depannya? Ya, kalau dari kiat-kiat, pertama ketika saya akan mencoba untuk merubah kembali secara bersama kesepakatan kelas, kemudian peraturan kelas, dan menggait kembali tujuan pembelajaran yang akan mereka ingin capai bersama. Oke, luar biasa. Kapan kira-kira Bapak Fuad ingin melaksanakan hal ini? Nah, kalau dalam kegiatan akan saya lakukan dengan secepatnya, karena kenapa? Semua itu prosesnya akan terlalu lama, namun akan kita lakukan secara tahap bertahap untuk ke depannya. Oke, berarti secara bertahap ya secara Bapak Fuad bertahap. ya. Kira-kira Bapak Fuad butuh dukungan dari siapa saja ini untuk melakukan hal ini? Nah, kalau dalam dukungan saya akan mencoba untuk menggait rekan sejawat saya dalam hal ini, kemudian selalu berkoordinasi dengan pimpinan agar sekolah kita menjadi tercapai tujuan pendidikan yang tercapai sekolah yang adil. Wah, luar biasa sekali ini ide-ide Bapak Fuad. Kalau saya sebagai muridnya ini pasti bersemangat sekali menjadi siswa Bapak Fuad ini. Semoga nantinya Bapak Fuad mampu melaksanakan rencana Bapak Fuad ini dengan baik ya Bapak Fuad ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sekali nih Bu Rara. Sama-sama Saya sudah Bapak minta waktu Bu Fuad. Rara ini. Nggak apa-apa. Ya, Bu Rara mau makan ini. Nggak apa-apa lah Tapi, Bapak Fuad. seperti Demi ini. kemajuan anak-anak kita juga kan gitu Bapak Fuad. Terima kasih Bu Rara. Sama-sama Bapak Fuad. Saya pamit dulu ya Bapak Fuad ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah,
Alhamdulillah praktik coaching kita telah terlaksana. Ada beberapa hal yang ingin saya evaluasi dari praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Raudatul Jannah sebagai coach dan Bapak Fuad Adri sebagai coachee. Yang mana secara keseluruhan untuk pelaksanaan coaching melalui alur tirta telah terlaksana dengan baik. Baik itu dari segi tujuannya, kemudian dari identifikasi masalah, identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Fuad, kemudian rencana aksi, dan kemudian juga tanggung jawab dan komitmen yang dilaksanakan oleh Pak Fuad untuk kedepannya. Cukup sekian saya dari pengamat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah. Di sini saya berperan sebagai pengamat, di mana kami akan melakukan praktik coaching. Bapak Fuad Adri atau biasa dipanggil Bapak Fuad itu berperan sebagai coach, sedangkan Ibu Lydia Trisnasari berperan sebagai coaching. Sebelum kita memulai praktik coaching kita hari ini, mungkin ada beberapa yang akan saya amati dalam praktik coaching yang dilaksanakan. Yang pertama tentunya adalah bagaimana keterlaksanaan alur tirta itu sendiri, di mana alur tirta memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Di mana di sini saya mengamati bagaimana Bapak Fuad sebagai coach mampu menggiring Ibu Lydia sebagai coachee menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Sebelum praktik coaching ini dilakukan, saya ingin bertanya dulu kepada coach, di mana coach ini diperankan oleh Bapak Fuad Adri. Bapak Fuad, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak Fuad kembangkan? Oke, baik, terima kasih Bu Rara. Di sini saya akan mencoba mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, kemudian menggali potensi coaching, kemudian bagaimana seorang coachee dapat menyajikan pertanyaan. Saya sebagai coach dapat menyajikan pertanyaan-pertanyaan tentunya yang berbobot. Oke, nah berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bapak Fuad kembangkan dari coachee, di mana coachee itu sendiri diperankan oleh Ibu Lydia. Pertanyaan berikutnya Bapak Fuad, dari 3 kompetensi yang ingin Bapak Fuad kembangkan ini, nah kompetensi mana yang spesifik ingin Bapak Fuad observasi? Di sini dari 3 kompetensi yang dikembangkan, ada 1 kompetensi yang akan spesifik dicoba untuk mengembangkan kembali, yaitu menyajikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bapak Fuad ingin lebih spesifiknya menciptakan atau menyajikan pertanyaan berbobot Ya, untuk betul coaching sekali. ya. Kira-kira apa nih indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot yang ingin dicapai oleh Bapak Fuad? Oke, dari indikator yang akan dicoba yaitu bagaimana kita sebagai seorang coach mampu menggali potensi coaching sehingga coaching mampu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Oke, kita mulai. Mungkin Bapak Fuad, Ibu Lydia untuk praktek coaching kita hari ini. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Bu Lydia ya? Ini Pak Fuad, saya ada sedikit permasalahan. Apakah Pak Fuad ada waktu untuk bisa berbicara, kita mencarikan solusi dari permasalahan saya, Pak Fuad? Oke, siap. Kalau untuk Bu Lydia siap saya laksanakan. Di sini saya tampak beberapa hari ini melihat Ibu Lydia tidak betah di ruang guru dan juga tidak betah di ruang kelas. Seperti ada masalah yang Bu Lydia pendam ini sepertinya. Kemudian sebenarnya apa sih yang bisa saya bantu dari permasalahan Bu Lydia ini? Kemudian apa yang ingin Ibu Lydia capai dari suatu masalah yang terjadi pada saat ini? Terima kasih Pak Fuad. Memang Pak Fuad, saya di sini ada permasalahan bersama siswa, yang mana dari sekian banyak siswa masih ada beberapa siswa yang belum bisa membaca tulis Al-Quran atau ikut kelas mengaji di luar pembelajaran kita di sekolah, sehingga udah kelas 4 juga nggak bisa baca tulis Al-Quran dan tidak pula mengenal huruf hijaiyah. Jadi saya bingung pula bagaimana lah menghadapi siswa yang seperti itu gitu kan.
Dan yang ingin saya capai adalah inginnya kalau bisa siswa itu bisa baca tulis Al-Quran, apalagi dalam pembelajaran kurikulum merdeka kelas 4 itu anak-anak sudah pelajaran sudah termasuk tinggi Pak Fuad. Pembelajarannya sudah masuk surat Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu membaca Al-Quran. Sementara untuk membaca huruf hijaiyah alif sampai ya saja, yang huruf hijaiyah berharakat saja mereka belum bisa. Beberapanya ada yang belum bisa gitu Pak Fuad. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas pun belum bisa lah, belum maksimal lah rasanya saya menyampaikannya di kelas gitu. Siswa seperti itu. Jadi ribet juga ya, jadi masalahnya seperti itu. Namun apa yang Bu Lydia rasakan saat ini? Kemudian apa yang membuat Bu Lydia tidak menjadi nyaman? Nah, apa penyebabnya? Coba Bu Lydia jelaskan proses kejadiannya seperti apa. Jadi begini Pak Fuad. Jadi rasanya di saat pembelajaran nak nyambung lah apa yang saya sampaikan dengan apa yang diterima oleh siswa, karena ya itu tadi mereka tidak paham membaca untuk Iqra dasar saja, Iqra 1 aja mereka belum tuntas. Karena udah saya tanya sama dia kenapa nggak ngaji, katanya biaya mahal, nggak ada duit Bu. Kasihan juga lah saya melihat siswa seperti itu, ada rasa iba dan ingin membantu gitu. Tapi kan itu terlepas lagi tidak dari saya saja, kan bisa dari orang tua, bisa dari dari siswa itu sendiri. Kalau dia mau ikut kelas TPQ atau di luar kan bisa dia ada kemauannya gitu kan untuk ikut bersama siswa. Cuman rasanya nyamannya gitu Pak Fuad, tidak ada tidak sinkron, tidak ada rasa nyambungnya dalam pembelajaran, terkhususnya pada pembelajaran baca tulis Al-Quran, dalam bacaan ayat suci Al-Quran gitu. Oh iya betul sekali ya seperti itu. Nah, kira-kira beberapa hari ke depan ini apa yang akan Bu Lydia lakukan untuk memperbaiki kondisi seperti ini? Kemudian beberapa hal apa yang akan Bu Lydia lakukan? Hal mana yang akan menjadi prioritas nih bagi Bu Lydia agar masalah Bu Lydia ini bisa cepat diselesaikan? Baik Pak Fuad, rencana saya yang akan dilakukan adalah memanggil siswa yang belum paham betul, apalagi yang belum mendaftar di TPQ ini, yang belum bisa, yang benar-benar buta huruf Al-Quran. Saya panggil, kemudian saya bicara empat mata sama dia. Kemudian jika ternyata kendalanya memang motivasinya sendiri tidak ada, berarti saya berusaha memunculkan motivasi dari dirinya bahwasanya ilmu dunia itu tidak cukup, kita juga harus punya ilmu akhirat, salah satunya dengan membaca Al-Quran gitu. Tapi kalau memang kondisi mereka itu karena ekonomi, karena orang tua, ya terpaksa prioritasnya adalah memanggil orang tuanya. Kalau sudah orang tuanya udah datang, saya berbicara dengan orang tuanya. Cuma tidak terlepas juga lah dari peran kepala sekolah juga. Saya minta bantuan kepala sekolah untuk bisa memberi arahan kepada orang tuanya bahwasanya untuk bisa Al-Quran ini adalah pelajaran yang harus diajarkan dari siswa sejak dini gitu. Wah, hal itu sangat bagus sekali ya. Itu juga saya dukung itu seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkan apa yang ada pada siswa kita sendiri. Dan kita bisa membantu. Saya sangat senang sekali ada diskusi seperti ini. Karena kenapa? Hal ini akan memacu kita untuk kedepannya. Lalu komitmen apa yang akan dia capai ini? Kemudian dalam suatu kegiatan kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Dengan siapa Bu Lydia akan melakukan hal ini? Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu kegiatan Bu Lydia ini? Terima kasih Pak Fuad. Untuk komitmen yang akan saya laksanakan adalah setelah saya memanggil siswa, kemudian ternyata itu adalah karena dukungan dari orang tuanya kurang. Jadi setidaknya dalam satu kali seminggu saya berusaha memanggil siswa ini untuk rutin menanyakan bagaimana kegiatan baca Al-Qurannya di rumah, atau kalau seandainya tidak berjalan saya bisa bersedia membantu anak ini untuk melanjutkan pembelajarannya di sekolah, walaupun tidak sepenuhnya diajarkan, tapi setidaknya adalah upaya saya untuk mengajarkannya. Dan itu tidak terlepas juga bantuan dari teman-teman sejawat, rekan sejawat yang juga
yang beragama Islam kan bisa ngajarin gitu, yang ulul hijaiyah, membaca Al-Quran. Kita buatlah program gitu, diajukan ke kepala sekolah, anak yang buta huruf Al-Quran ini, ulul hijaiyah ini, bisa lah kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa anak ini paham bagaimana bisa baca Al-Quran. Oke, itu sangat bagus sekali, ide yang baik sekali itu seperti itu. Karena kenapa? Ide yang Bu Lydia paparkan akan bisa membuat siswa menjadi nyaman, lebih senang. Pastinya dengan ide-ide dari Bu Lydia tersebut akan menyelesaikan masalah dari Bu Lydia tersebut. Sukses, semoga semangat selalu Bu Lydia. Ya, terima kasih Pak Fuad sudah menjadi coach yang baik untuk saya, sudah memberikan solusi untuk saya. Terima kasih dan maaf menyita waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilakukan oleh Bapak Fuad sebagai coach dan Ibu Lydia sebagai coachingnya. Di sini saya mengamati bahwa ternyata dalam praktek coaching yang dilakukan oleh Bapak Fuad sebagai coach dan Bu Lydia sebagai coachingnya, Bapak Fuad sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Di sini saya tampak bahwa Bapak Fuad sudah menentukan tujuan terlebih dahulu atas diskusi atau percakapan yang dilakukan. Tentunya tujuan ini adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach atau yang diperankan oleh Ibu Lydia. Kemudian Bapak Fuad juga mampu menggiring, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Lydia dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bapak Fuad mampu juga ini membimbing Ibu Lydia atau menuntun Ibu Lydia menentukan rencana apa yang akan dilakukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Bu Lydia. Terakhir Bapak Fuad menyajikan pertanyaan yang mengingatkan Bu Lydia bahwa kita ini sebagai makhluk sosial tidak dapat ibaratnya menyelesaikan masalah itu seorang diri, dan kita membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan apapun itu. Luar biasa sekali, semoga praktek coaching ini dapat menginspirasi kita semua. Saya sebagai pengamat mengakhiri kegiatan praktek ini, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul kali ini dalam kegiatan praktek coaching yang akan dilaksanakan. Kemudian selawat dengan salam kita terpulang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada siang hari ini kami akan mencoba untuk melaksanakan praktek coaching di mana saya sebagai pengamat Fuad Adri, kemudian di sini ada Ibu Raudatul Jannah sebagai coach, kemudian ada Ibu Lydia Trisnasari sebagai coach. Baik, sebelumnya dalam hal ini saya sebagai pengamat di sini akan melihat yang pertama yaitu bagaimana alur tirtanya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan sebelumnya akan saya pertanyakan kepada Ibu Lydia, di mana yang pertama kompetensi yang akan dimiliki oleh Ibu Lydia sebagai seorang coach. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu Lydia kembangkan dalam hal ini? Terima kasih Pak Fuad. Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3: kesadaran penuh, menggali potensi coach, dan menyajikan pertanyaan berbobot. Oke, mantap, sangat bagus sekali ya. Di sini ada beberapa kompetensi yang akan Ibu Lydia kembangkan. Semoga dalam percakapan nanti bisa menggali apa yang akan kita inginkan. Kemudian kompetensi mana yang ingin spesifik diobservasi dalam hal ini? Dalam hal ini saya mau menggali tentang menyajikan pertanyaan berbobot. Oke, mantap, sangat mantap sekali ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa indikator dari ketercapai dan pertanyaan yang berbobot yang ingin Ibu Lydia capai ini? Indikatornya adalah si coach bisa mampu mencari solusi atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, bagus sekali. Nanti kita akan coba lihat di proses bagaimana Bu Lydia mengoci Ibu Raudatul Jannah.
Ibu Lydia, bisa dimulai? Siapa? Ibu Rara sudah siap? Siap Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lydia sibuk tidak hari ini? Tidak ada kegiatan lain. Ada apa Bu Raudatul? Begini Bu Lydia, maaf, ini mohon maaf sebelumnya ya Bu Lydia ya kalau mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang-bincang nih Bu Lydia tentang kendala yang saya hadapi di kelas. Ini ibaratnya lebih tertuju kepada murid saya Bu Lydia. Kira-kira Bu Lydia ada waktu tidak ya? Saya ada waktu untuk Bu Raudatul. Tapi saya lihat belakangan ini Ibu Raudatul tampak tidak betah ya di ruang kelasnya. Seperti ada permasalahan. Iya betul sekali Bu Lydia. Jadi ini memang terkait tentang siswa yang ingin saya bicarakan juga dengan Bu Lydia. Terkadang saya itu kalau di kelas itu pusing saya Bu Lydia melihat siswa saya ini, aduh gimana ya saya menanganinya begitu. Kemudian sampai di ruang guru saya bertanya-tanya juga, masih dia saja yang terbayang di kepala saya ini Bu Lydia. Makanya jadi kadang terbawa perasaan lah gitu ya Bu Lydia ya. Sering murung saya kadang, kadang sering kesal Bu Lydia. Bahkan saya sempat marah-marah juga itu karena siswa yang satu ini. Oh iya, oke, berarti sebenarnya nih apa nih yang bisa saya bantu Bu Raudatul? Ya saya sih berharapnya begini ya Bu Lydia ya. Maunya sih saya ini dicarikan solusi lah begitu Bu Lydia. Sudah bingung saya dengan siswa yang satu ini Bu Lydia. Berarti kira-kira apa yang ingin Ibu Raudatul capai dari pembicaraan kita hari ini? Maunya saya sih Bu Lydia, ibaratnya nih saya kan bercakap-cakap nih sama Bu Lydia. Jadi ketika saya meluapkan apa yang saya rasakan, saya bisa tahu nih gimana kiat-kiat saya menghadapi anak yang bernama Habil ini Bu Lydia. Oh gitu. Ya. Coba ceritakan apa yang Ibu Raudatul rasakan pada saat ini. Jadi gini Bu Lydia, ini anak kita namanya Habil ya, mungkin Bu Lydia juga udah tahu. Jadi saya bingung sama Habil ini Bu Lydia. Habil ini sudah beberapa hari belakangan ini menunjukkan sikap yang kurang baik lah begitu Bu Lydia. Sering terlambat sekolah, kemudian dia juga kalau merespon dalam pembelajaran itu Bu Lydia, responnya juga sering tidak baik Bu Lydia. Nah bahkan ya Bu Lydia ya, si Habil ini sempat mengajak temannya untuk bolos. Nah saya kesal dong Bu Lydia. Nah ini nih sekarang yang saya pikirkan bagaimana caranya saya menyikapi si Habil ini Bu Lydia. Berarti apa yang membuat Bu Raudatul merasa tidak nyaman? Ya sikap si Habil inilah Bu Lydia. Soalnya gimana ya, maunya saya anak itu baik gitu loh Bu Lydia. Kalau datang ke sekolah itu tepat waktu, kemudian kalau misalnya guru bertanya responnya baik gitu. Nggak kayak si Habil ini, sudahlah sering terlambat, kemudian kurang sopan, suka bolos, ngajak teman lagi untuk bolos. Kan nggak baik itu Bu Lydia. Gitu ya. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Ibu Raudatul lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Apa ya Bu Lydia ya? Maunya saya sih begini Bu Lydia, mungkin untuk beberapa hari ke depan ini saya mau memanggil Habil dulu. Karena sebelumnya kan sebenarnya saya juga lalai Bu Lydia. Kejadian ini sudah berulang-ulang terjadi, tapi saya masih belum memanggil si Habil. Ini juga terkait karena ini Bu Lydia, karena pamannya Habil kan guru juga ya di sini. Jadi saya agak segan gitu loh Bu Lydia memanggil Habil ini. Jadi saya maunya beberapa hari ke depan ini mungkin saya manggil Habil, terus menanyakan alasan dari sikap dia yang seperti itu. Kalau bisa saya berikan teguran juga lah gitu Bu Lydia. Oke. Dari beberapa hal yang Bu Raudatul sampaikan tadi, mana yang lebih menjadi prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu? Ya itu tadi Bu Lydia, saya panggil Habil. Kemudian pastinya nggak cukup ya kalau saya manggil Habil aja gitu Bu Lydia. Harus gimana ya, biar saya nggak menggunakan hukuman loh Bu Lydia. Kemarin kan Bu Lydia udah diseminasi nih tentang budaya positif. Nah saya juga nggak pengen nih menggunakan hukuman sama anak-anak. Jadi saya kalau bisa nih Bu Lydia, saya panggil Habil, kemudian bikin komitmen sama Habilnya sesuai dengan keyakinan kelas ya Bu Lydia ya. Habis itu saya juga kalau bisa saya ini deh tanya sama pamannya Habil,
bekerja sama gitu loh Bu Lydia, karena kan kebetulan orang tuanya Habil tidak di sini. Kemudian karena saya segan juga nih sama pamannya Habil, saya mau mendekati Ibu Rice rencana saya. Soalnya Bu Rice dekat nih sama pamannya Habil. Nah, barangkali Bu Rice juga bisa membantu di sini. Mungkin itu Bu Lydia. Oke, bagus sekali ya Bu ya rencana yang akan Ibu lakukan. Saya senang dengan hasil diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Bu Rodatul lakukan untuk melaksanakan rencana aksi ini? Tadi kan saya mau manggil Habil ya Bu Lydia. Mungkin besok saya mau manggil Habil ini. Kemudian itu juga Bu Lydia, saya lupa sampaikan juga. Kayaknya saya juga perlu deh ini menerapkan pembelajaran yang mengimplementasikan kompetensi sosial emosional itu loh Bu Lydia. Jadi saya juga ingin dalam pembelajaran saya itu anak-anak tidak hanya Habil saja, juga memiliki kesadaran dirinya sendiri, manajemen dirinya juga, kemudian rasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi ibaratnya walaupun saya sudah memanggil Habil ataupun walinya, saya juga dalam pembelajaran ingin mengimplementasikan KSE ini juga Bu Lydia. Nah, kalau bisa ini saya lakukan besok. Saya merancang nih Bu Lydia, merancang pembelajaran yang mengimplementasikan KSE. Kalau bisa saya menyediakan atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan lah Bu Lydia, yang membangkitkan kesadaran diri pada murid lah begitu Bu Lydia. Bagus sekali ya Bu Rodatul. Lalu siapa ya kira-kira yang dapat membantu Bu Rodatul untuk menjalankan komitmen itu tadi? Bu Rice kayaknya bisa tuh Bu Lydia. Tadi kan saya juga udah sampaikan ya Bu Lydia ya. Bu Rice ini dekat sama pamannya Habil. Bu Rice pasti bisa bantu saya nih kayaknya untuk berkomunikasi dengan baik dengan pamannya Habil. Soalnya saya segan sama pamannya Habil ini Bu Lydia. Segan aja gitu. Nggak tahu kenapa segan aja. Jadi saya mau minta bantuan sama Bu Rice juga. Kemudian kalau bisa nih Bu Lydia, saya juga mau minta bantuan teman-teman yang lain. Barangkali ini kan kasusnya khusus di kelas saya nih Bu Lydia. Barangkali ada siswa di kelas lain yang sama tipenya sama Habil ini. Nah, mereka juga bisa melakukan solusi yang saya berikan ini mungkin Bu Lydia. Nah, itu berarti ide yang baik sekali ya Bu Rodatul. Ibu yakin pasti Bu Rodatul bisa menyelesaikan ini semua. Semoga dan menyelesaikan saja, ketidaknyamanan ini. Amin, amin. Bu Lydia, terima kasih banyak loh Bu Lydia sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Doakan saya Bu Lydia, semoga ini menjadi ibaratnya titik balik lah bagi Habil untuk berubah dan membentuk karakter Habil lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu Lydia ya. Iya, sama-sama Bu Rodatul. Assalamualaikum Bu Lydia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sangat luar biasa sekali ya percakapan kita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Namun di sini coachnya juga sangat profesional sekali, di mana bisa menggali apa dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Nah, yang pertama adanya tujuannya sudah sesuai sekali, karena kenapa seorang Koci atau seorang coach bisa menggali hal-hal masalah-masalah dari coachingnya. Kemudian dari identifikasi masalah yang dihadapi oleh coachingnya sudah sangat sesuai sekali. Rencana aksi yang dilakukan oleh Koci di sini juga berperan, karena kenapa Koci tidak berjalan sendiri, dia juga bisa mencari atau berkoordinasi dengan teman-teman yang lainnya. Di sisi lain, dalam hal setiap masalah Koci memiliki tanggung jawab, dan kita sebagai coach juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk perkembangan pendidikan pada saat ini dengan menjalankan Merdeka Belajar pada saat ini. Sekian dari kami. Saya sebagai pengamat, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.